Mana Clover? RP seru nih, yang dari dulu player rasakan. Suruh si Clover ngomong, player-player yang udah pernah lihat dengan mata kepala dia sendiri yang ke-freeze apa yang dia lakukan selama dia di e-sport. Suruh ngomong, berani gak dia? Coba lu sebutin tuh hal yang sangat rahasia, konfidensial. Mau ngomong dia? Kagak. Mau ngomong? Coba suruh ngomong si babi. Stres. Player rasakan. Tai. Player rasakan. Serius lu. Sorry nih Saweria ya. Serius lu nih. Kalau dari gua guys, gua setuju nggak setuju, bro. Kenapa? Jadi bagi yang nggak tahu, freeze kontrak itu apa sih? Dari zaman gue juga udah ada freeze kontrak. Jadi freeze kontrak itu adalah membekukan kontrak, tapi durasinya masih jalan. Ini sepengalaman gue ya. Gue nggak tahu di tim lain kalau beda. Maaf. Ya, kontraknya itu dibekukan, durasinya masih jalan, tapi tidak digaji. Jadi dia tidak digaji e-sport, bro. Dia tidak main juga, jelas. Jadi namanya di freeze. Di freeze itu kenapa bisa di freeze, bro? Di freeze itu, guys, orang yang udah kena freeze itu adalah udah jalan terakhir yang dilakukan oleh manajemen e-sport, sepengalaman gua. Kalau dia melakukan suatu kesalahan di dalam kontrak. Itu. Satu. Yang kedua itu apa sih? Dia melakukan kesalahan apa sih? Nah, kesalahannya itu macam-macam. Di kontrak itu ada jelas sepengalaman gua. Apa lagi nih? Player itu melakukan kesalahan tuh biasanya di kontrak itu tertulis bahwa seluruh kewajiban player itu tertulis semuanya, guys. Lu harus kompetitif, lu harus melakukan tugas di GH, latihan, bla bla bla, dan lain-lain. Biasanya, zaman gua, kalau udah kena freeze itu berarti dia tidak mau melakukan apa instruksi dari manajemen. Dia tuh sudah tanda tangan kontrak, itu pasti sudah dijelaskan, ada freeze, ada apa-apa. Mungkin maksud Coach Yep ini, dia pengen menghilangkan pasal freeze itu. Nah, menurut gua bro, Menurut gua diilangin jangan juga. Menurut gua masih ada pasal freeze tuh nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah parah banget, kenapa dibuat pasal freeze sebenarnya? Sebenarnya bukan di Indo doang, di luar juga ada, guys. Di luar juga ada pasal freeze seperti itu, tuh membekukan kontrak tuh ada. Karena biar player itu tidak semena-mena. Untuk apa? Gua kasih contoh case satu. Player tuh bisa aja, guys. Apalagi zaman gua sih sering banget ya. Kayaknya mungkin, benerin kalau gue salah, yang paling banyak mengalami player star syndrome atau tidak mau main itu sepertinya hanya EVOS, guys. Jadi ya kalau dia tidak mau, kalau dia tidak mau main atau apa atau itu, itulah di situ fungsinya freeze. Tapi ada tapinya, bro. Ada tapinya. Kalau kontrak di freeze itu, manajemen tuh bukan kayak ngelempar doang. Udahlah lu sana mati aja karirnya. Tidak, bro. Sepengalaman gua, kalau udah di freeze itu, pasti ditawarkan yang lain oleh manajemen. Contoh. Jadi ambil banyak schedule untuk sponsorship, 1 biasanya. Jadi talent, 2 contohnya. Atau ditawarin jadi streamer, contohnya. Atau ditawarin untuk pindah tim, contohnya. Itu tuh duit juga. Itu tuh karir bukan? Itu juga karir, guys. Jadi nggak mungkin, ya nggak tahu kalau timnya sepengalaman gua. Kalau gua ada, gua juga suka nge-freeze player, guys. Ya. Tapi ada timbal baliknya, ditawarin yang lain. Nah, kalau udah nggak mau semuanya, jadi talent nggak mau, ngisi sponsor nggak mau, pindah tim kagak mau, banyak tingkah, ngetim circle-circlean, mau pindah banyak cincong, nggak mau pindah sama ini, nggak mau pindah sama itu.
Disuruh ke GH susah. Ya kena freeze lah bro. Makanya Jambu bilang, mampus. Katanya gitu, kata Jambu. Gitu. Halo guys, gua mau bahas lagi sesuatu yang mungkin belum kelihatan dari mata kalian. Jadi selama ini udah banyak yang kena skill Aurora guys, yang di freeze. Mungkin around the world. Gue mau bahas ini buat bantu semua pemain dan pemain kedepannya. Harusnya ini gak bisa guys. Itu freeze gak bisa. Dari hukum di Philippines dan harusnya hampir sama atau mirip hukum di Indo dan around the world. Kenapa gue mau bahas ini? Soalnya anak-anaknya kasihan sih. Mereka udah nggak bisa kerja sebagai pemain. Mereka udah nggak bisa kejar mimpi mereka. Terus yang jujur, anaknya lebih milih main di e-sports daripada masuk sekolah. Jadi gimana masa depannya? Ya kan? Gue kenal satu pemain, dan yang gue bangga banget, Onyx gak pernah guys. Jadi salut Onyx,